Riam Safia Hizbullah, nama panggilan saya Mariam. Jadi saya akan menceritakan sedikit sinopsis tentang film Parasite yang sudah kita nonton sama-sama minggu lalu. Film Parasite ini menceritakan tentang 3 buah keluarga yang terhubung ke satu rumah. Rumah ini menjadi wadah aktivitas ketiga keluarga tersebut. Yang pertama itu ada keluarga pengangguran yang mencari pekerjaan ke rumah tersebut. Lalu ada satu keluarga lagi yang merupakan former pekerja sebelumnya yang di rumah itu. Dan satu keluarga lagi adalah keluarga yang memiliki rumah tersebut. Nah, bagaimana ketiga keluarga ini berhubungan dengan rumah tersebut secara psikologi mereka, bagaimana rumah tersebut menciptakan rasa berhuni pada keluarga-keluarga yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah pemilik rumah tersebut. Jadi secara resmi rumah itu merupakan rumah mereka. Jadi tentu saja mereka merasa berhuni di rumah tersebut. Selanjutnya adalah keluarga yang bekerja pada rumah itu. Nah, mereka kenapa merasa rumah tersebut sebagai rumah mereka? Karena mereka merasakan bahwa rumah itu menghadirkan fasilitas-fasilitas yang memberikan kenyamanan kepada mereka. Nah, yang satu lagi keluarga yang merupakan parasit yang dimaksudkan dari judul film itu adalah bagaimana pekerja sebelumnya, ART sebelumnya itu memasukkan suaminya, menyelundupkan suaminya di rumah tersebut secara diam-diam dan sebagai tempat berlindung. Jadi menjadikan rumah itu sebagai shelter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safra Bajri dengan NIM 21040400167. Baik, saya ingin menjelaskan mengenai sinopsis dari film Parasite yang telah kita nonton bersama-sama dari minggu lalu. Jadi menurut saya sinopsis dari film Parasite ini yaitu menceritakan sebuah rumah atau hunian yang dimiliki oleh Mr. Park, kemudian dikuasai oleh 3 keluarga sekaligus, yaitu dari keluarga Mrs. Lee dan keluarga Mr. Gum. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya Mrs. Lee-nya tersebut menjadi parasite dari rumah tersebut, di mana beliau menguasai rumah tersebut dengan cara licik dalam tanda kurung, dengan menghalau si Mr. Gung, yaitu bisa dibilang ART dari sebelum Mr. Lee ini. Nah, di sini Mr. Go ini bisa disebut dengan licik juga, yaitu dengan cara menyeludupkan suaminya ke basement dari rumah si Mr. Park. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan mengenai dwelling dari 3 keluarga ini, untuk Mr. Park sendiri tentu saja ini merupakan dwelling bagi dia, karena ini adalah hunian yang dia miliki dan kuasai seutuhnya. Yang kedua itu adalah Mr. Park, Mrs. Lee. Bagi saya, menurut saya Mrs. Lee ini menganggap rumah tersebut bukanlah sebuah dwelling, melainkan cuma rekreasi sejenak. Karena seperti yang kita nonton sebelumnya, bahwasanya beliau itu mempunyai rumah yang berada di bawah stasiun kereta api. Dan yang terakhir yaitu Mr. Gum. Nah, menurut saya pribadi itu Mr. Go ini menganggap si rumahnya itu sebagai dwellingnya, karena seperti yang kita nonton sebelumnya, bahwasanya Mr. Gum ini telah menduduki rumah ini sebelum si Mr. Park. Jadi beliau itu ART yang telah bekerja sebelum dimiliki rumah tersebut oleh Mr. Park. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, silakan. Baik, nama saya Kania Egidia, biasa dipanggil Kania. Saya akan menjelaskan apa sih dwelling itu menurut dari Martin Heidegger. Menurut beliau, yang pertama kali tercipta di bumi itu sendiri yaitu space, berupa ruang. Lalu Tuhan menciptakan manusia ataupun makhluk hidup di dalamnya, yang mana manusia itu sendiri mempunyai kebutuhan dan memiliki eksistensi di bumi itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, terciptalah tradisi dan juga interaksi sosial antara manusia itu sendiri. Selanjutnya, karena ada interaksi sosial itu, timbullah ekspresi yang mana menghasilkan output, yaitu berupa keinginan untuk mempunyai teritori, yang mana itu sendiri disebut dengan
bakal dari kecenderungan timbulnya dwelling. Nah, menurut Heidegger ini sendiri, residen atau permukiman itu lebih dulu daripada terciptanya sebuah bangunan. Jadi meskipun dia menjelaskan secara makro atau secara lebih tidak terlalu spesifiknya bahwa semua kadang sesuatu dwelling itu pada dasarnya sudah tercipta, tapi untuk berkehidupan dwelling itu bisa ditentukan dengan antara legal atau tidaknya sebuah tempat tinggal. Jadi pada dasarnya dwelling itu luas, tapi banyak faktor-faktor yang memungkinkan kita untuk bisa mengatakan bahwa itu dwelling atau tidak. Oke, perkenalkan nama saya Sarifah Syifa Salsabila, biasa dipanggil Syifa. Untuk kali ini mungkin saya ingin berpendapat tentang hasil yang saya baca dari materi yang sudah diberikan. Itu melalui bacaan yang sudah kami baca, jadi saya menyimpulkan bahwasanya dwelling itu adalah hunian yang berisi unit akomodasi mandiri yang digunakan oleh satu atau lebih dari sebuah keluarga. Jadi dari bacaan tersebut bisa dikaitkan dari film yang udah kita nonton bersama. Di situ ada 3 poin utama dalam sebuah kata dwelling. Yang pertama itu adalah sebuah lingkaran kehidupan. Jadi jika kita kaitkan dengan film dan dengan penjelasannya, sebuah lingkaran kehidupan itu adanya sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan kakak adiknya. Itu sebuah lingkaran keluarga. Kemudian adanya aktivitas yang berulang, di mana dalam film itu jika dikaitkan dengan pengertiannya, aktivitas berulang itu seperti yang dilakukan oleh pengurus rumah IRT yang ada di film tersebut dan keluarga yang melakukan aktivitas secara berulang di rumah tersebut. Yang ketiga itu adalah proses kemajuan hidup, di mana kalau dari film dan kita kaitkan dengan materinya, itu bagi orang yang datang dan yang bekerja, tapi mereka merasakan adanya proses kemajuan hidup yang mereka rasakan di hunian yang baru mereka tinggalkan. Kemudian dari situ juga ada poin yang terpenting itu adalah space, yaitu ruang kosong. Mereka merasakan adanya ruang di mana mereka dapat melakukan aktivitas. Kemudian adanya human, yaitu manusia. Kemudian adanya pencapaian tertinggi, proses dwelling itu. Di situ mereka merasakan adanya proses kemajuan dari kebiasaan-kebiasaan mereka sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan hidup. Jadi bagi mereka yang awalnya hidup seperti biasa saja, ketika mereka bekerja dan mereka menguasai rumah tersebut, mereka merasa kebutuhan hidup mereka terpenuhi lebih daripada biasanya. Mungkin sekian aja. Baik, nama saya Risanda, biasa dipanggil Sanda. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan teori dwelling menurut Otto F. Bolnow dari bukunya yang berjudul Human and Space. Menurut saya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya tadi, bahwa menurut Martin Heidegger itu space to hami itu dalam bentuk makro. Nah, yang saya tangkap dalam teori Bolnow ini, dia menjelaskan bahwa adanya space untuk menjadi hami itu bersifat mikro atau yang lebih kecil. Jadi yang dapat saya ambil dari buku tersebut bahwa menurut Bolnow itu adanya dwelling itu ada dengan kesengajaan. Berbeda dengan Martin tadi bahwa dia menjelaskan dwelling itu tercipta berasal dari bumi atau dari kehidupan yang dilahirkan di dunia. Tapi menurut Bolnow itu dwelling ada dengan kesengajaan. Habis itu dwelling yang dijelaskan oleh Bolnow itu bersifat lebih kecil atau lebih mikro, yang mana jika kita menspesifikkan yaitu dari rumah, kita spesifikkan lagi menjadi yang lebih kecil yaitu dalam sebuah kamar. Di mana dwelling yang diceritakan oleh Bolnow ini dapat menjadi tempat kita untuk menarik diri dan memahami siklus dalam diri kita sendiri, seperti judulnya itu Human and Space, yang mana dia lebih menekankan bahwa di sini terhadap diri sendiri, human itu sendiri, bagaimana hubungan dia dengan ruangannya atau space-nya tersebut. Sekian, terima kasih. Jadi dwelling menurut Bolnow dalam bukunya Human and Space adalah pada dasarnya bahwa manusia itu membutuhkan point of reference. Jadi di dalam dunia ini
manusia itu membutuhkan suatu center untuk experience yang dia lakukan. Dan secara umum, secara general, dunia ini itu sama. Jadi nggak ada center tertentu yang mengatakan bahwa ini adalah center di mana manusia bisa beraktivitas. Jadi yang membuat center itu apa? Yang membuat center dari kegiatan manusia itu adalah di mana manusia itu duel, di mana manusia itu berhuni, di mana manusia itu merasa dia ada di dalam tanda kutip rumah dan merasa dia berada di tempat yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi secara umum center of the world itu ada dalam individu masing-masing penghuni di suatu hunian tersebut, di mana nantinya individu tersebut membentuk suatu hubungan yang bersifat spesial antara manusia dan space tertentu, sehingga mereka merasa bahwa mereka dimiliki atau juga memiliki space tersebut untuk tumbuh dan berkembang, sehingga adanya perasaan-perasaan khusus di mana mereka tinggal atau berhuni di tempat tersebut. Yang juga dwelling menurut Bolnow ini itu ada beberapa aspek yang pertamanya adalah space, yaitu tempat itu sendiri. Yang kedua adalah waktu, di mana waktu itu juga mempengaruhi segalanya. Dan yang terakhir adalah eksistensi dari manusia itu sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasbuan. Saya ingin bertanya Pak, kan setelah melihat dari pernyataan Bapak tadi teman-teman mengenai shelter, duel dan life seeker, muncul pertanyaan saya tentang ruang. Menurut Bapak, ruangan seperti apartemen dan kantor, apakah bisa disebut dengan dueling? Oke, pertanyaan sangat baik, Amar. Terima kasih Bapak, salam kenal semua teman-teman. Nama saya TM Natulwan, biasanya dipanggil Naya. Izin menjawab pertanyaan Amar. Pertanyaan Amar bagus banget. Jadi seperti yang udah jelasin Bapak tadi, ada 3 kata kunci yang udah kita pelajari dari dwelling, yaitu duel, shelter, dan life circle. Nah kalau kita lihat dari kantor dan apartemen itu, mungkin seseorang bisa duel di situ, bisa menetap di situ, ada space di situ untuk menetap di suatu kantor ataupun satu apartemen. Nah kalau yang kedua pada shelter, ada kenyamanan di situ. Mungkin orang juga nyaman di kantor atau nyaman juga di apartemen. Nah mungkin yang ketiga ini, kata kunci yang ketiga yang menentukan apakah suatu duel itu adalah dwelling. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau suatu duel itu tidak memiliki life circle, itu tidak disebut dengan dwelling. Nah kalau kita lihat dari kantor, apakah terjadi life circle di sebuah kantor? Nyatanya life circle tidak terjadi di suatu kantor. Namun mungkin di apartemen life circle itu terjadi gitu, yaitu tumbuh kembangnya mulai dari kecil hingga dewasa gitu. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Naya atas jawabannya. Jadi saya Akika Laila Ansari Lubis. Panggilan saya adalah Kika. Jadi saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Yang pertama tentang parasite terlebih dahulu. Jadi yang saya dapat simpulkan dari obrolan kita tadi, bahwa parasite itu menurut dwelling menurut film Parasite itu berdasarkan pribadinya masing-masing. Seperti pada tokoh pertama, yaitu yang mempunyai rumah, itu menurut mereka yaitu dwelling, sedangkan untuk yang lainnya itu merupakan shelter mereka, karena mereka hanya bertinggal dan memiliki tempat bernaung. Jadinya mereka tidak dapat dikatakan itu sebagai dwelling. Nah selanjutnya untuk selanjutnya itu untuk Heidegger. Ya kalau menurut saya untuk Heidegger ini merupakan kalau kita dapat disebutkan dwelling itu, kita harus memiliki syarat dulu. Kita soalnya sebuah rumah itu bisa dapat dikatakan dwelling ketika kita bertinggal lama dan memiliki
life circle di dalamnya. Sama seperti Bolnau juga, yaitu rumah itu tuh lebih simpelnya, lebih kecilnya. Jadinya kita itu bisa tinggal di sebuah rumah, dan itu juga dapat dikatakan sebagai dwelling karena kita punya life circle, lalu kita juga bisa ada tempat bertinggal, juga kita bisa bertumbuh di dalam rumah tersebut. Tapi untuk yang saya simpulkan dari semuanya, yaitu bahwa dwelling itu adalah tempat berlindung yang pertama, karena yang fungsinya untuk kita melindungi diri kita dari bara bahaya yang ada di luar. Lalu juga tempat kita untuk melakukan aktivitas dan bertumbuh. Jadi nggak semua rumah itu dapat dikatakan dwelling, nggak semua ruangan itu dapat dikatakan dwelling. Seperti yang kata Naya tadi, bahwa dwelling itu memiliki syarat, yaitu adalah bertumbuh. Jadinya yang dapat disebutkan dengan dwelling adalah sebuah ruangan atau sebuah model atau sebuah masa yang di dalamnya kita isi dengan bertumbuh dengan life circle. Jadinya dari life circle itu jadi terbentuk rasa home gitu. Terima kasih.